Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan Omar dari strategiproperty.com. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin kembali sharing tentang kenapa sih kita belum menggunakan Facebook gitu loh untuk jualan properti. Saya gregetan banget ini. Kenapa gregetan? Karena masih banyak orang yang masih salah persepsi dengan sosial media ya. Jadi ceritanya hari Sabtu kemarin saya sharing di beberapa rekan marketing properti atau sales properti ya di satu perumahan itu ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu. Lalu saya bicara nih tentang sosial media marketing untuk jualan properti, gitulah. Nah, sayangnya sebagian besar itu menganggap bahwa ketika masuk ke sosial media jualan properti itu, mereka bilang kebanyakan cuma nanya-nanya pak, kebanyakan PHP, kebanyakan hanya ngeliat-ngeliat doang gitu loh. Nah ini sebenarnya salah satu satu hal yang salah dari sisi mindset kalau saya bilang. Kenapa demikian? Ya karena memang itulah selling gitu loh. Maksudnya gimana Pak Omar? Itulah proses ketika kita selling, kita jualan. Mau pakai sosial media kek, mau kita bagi-bagi brosur kek, ya orang akan ada tipe-tipe yang begitu. Tipe orang yang nanya-nanya doang, yang cuman iseng nanya-nanya gitu ya. Kemudian juga ada yang nanya cuman begitu lihat budgetnya dia nggak cocok gitu loh. Ada yang sudah serius segala macam ternyata dia punya pilihan lain gitu. Jadi itulah satu proses gitu loh. Dan sayangnya kita nih kebanyakan beberapa temen yang jualan properti menggunakan sosial media atau secara online gitu ya. Itu menganggap kalau 1-2 respon jelek tuh ya udah ini jelek gitu loh. Padahal ya itulah proses selling. Padahal itulah proses jualan. Ya, kita perlu banyak leads. Kita perlu memverifikasi banyak orang yang datang ke kita. Ya, mau pakai online marketing kek, mau pakai sebar brosur kek, mau pakai kita buka pameran kek, yang terjadi adalah akan banyak orang yang bertanya, sekedar bertanya-nanya seperti tadi, ya. Bahkan PHP juga ada gitu loh. That's selling man. Ya. Kalau saya bilang seorang sales kalau anti sama penolakan itu artinya belum jadi sales yang hebat itu. Ya, jadi selling is a process. Ya, jadi teman-teman mesti tahu ketika selling is process ada proses seperti itu. Ya, dari mulai leads yang banyak, lalu kita prosesnya adalah banyak dulu orang yang kontak kita gitu. Lalu kita rubah dia menjadi yang agak lebih serius gitu. Gimana caranya? Ya tentunya ya kita akan lihat minat dari mereka gitu. Nah, itu yang perlunya selling skill itu tadi adalah bagaimana kita menggali kebutuhan mereka. Gitu ya. Nah, sayangnya ini kita selalu merasa kalau orang PHP gitu ya udah selesai urusannya gitu. Bahkan ada juga pertanyaan ya di video yang sebelumnya ya, kalau teman-teman nonton di video saya yang sebelumnya. Jadi seakan-akan satu leads itu bener-bener ya dialah yang pasti closing sama kita. Yes, di mindset kita memang harus begitu. Di pikiran kita harus mempunyai pemikiran ketika ketemu satu orang prospek, dia adalah yang akan closing dengan kita. Itu di mindset kita. Tapi perhatikan betul, jangan sampai kita mempush mereka ya dengan kata-kata misalnya, Bapak serius mau beli Pak? Kalau nggak beli jangan nanya-nanya Pak gitu. Oh itu kalau saya bilang no, jangan begitu. Ya. Jadi lakukan secara profesional. Kita sales ini sebenarnya adalah membantu prospek kita untuk menemukan solusinya sendiri. Nih, perhatikan ini. Kita sebagai seorang sales, sebagai seorang marketer, berupaya supaya konsumen kita itu bisa menemukan solusinya dari pihaknya sendiri. Bukan kita yang mempush dia untuk ikut kita. Jadi saya agak berbeda ya, mungkin dengan di luar sana orang mengajarkan selling tuh bagaimana memanipulasi, bagaimana membawa si
prospek itu untuk mau mengikuti kita. Iya memang ada istilahnya apa ya, kita mempengaruhi mereka dengan segala cara gitu ya. Tapi kalau di sini saya kira kita coba dengan teknik ini gitu loh, dimana sebenarnya kita berada di samping konsumen kita sebagai seorang partner. Ya misalkan orang mau beli rumah gitu, itu kan sebenarnya mereka butuh guidance sebenarnya, mereka butuh bimbingan, bukan paksaan. Jadi kita gunakan teknik bagaimana mereka, oke, Bapak Ibu butuh rumah yang seperti apa, iya kan? Dengan begitu kita membangun hubungan kepada mereka. Kita memberikan solusi kepada mereka. Oke, rumah yang seperti apa? Misalnya rumah 2 lantai. Oke, di daerah mana Bapak Ibu? Ya. Kita gali dulu. Ketika kita menggali, maka kita akan menemukan solusi yang tepat. Ya, sayangnya kita selalu terburu-buru. Ketemu satu prospek nih, wah, udah gimana caranya tuh kita tawarin produk kita. Tawar. Itu yang terjadi nanti. Ya, tawar, tolak gitu loh. Ya. Coba kita rubah bagaimana kita menjadi seorang konsultan. Ya. Jadi poin yang pertama adalah teman-teman jadi seorang konsultan dengan cara banyak bertanya, menggali kebutuhan, baru kita presenting, baru kita memberikan solusi kepada mereka. Ya. Jadi itu sih sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan social media marketing? Ya kalau tadi kita bicara proses ya, ini sama teman-teman. Jadi ada yang baru iklan 2 minggu, 3 minggu, sebulan bahkan gitu ya. Misalkan spending sehari 100.000, berarti sebulan kan keluar 3 juta tuh ya kan. Itu menganggap kalau nggak closing berarti gagal. Kalau saya bilang itu perlu dibenerin dulu ya. Teman-teman yang jualan, maaf ya, yang jualan retail ya, saya salut sama teman-teman yang jualan retail ya. Ada yang jualan rendang, ada yang jualan sepatu, jualan baju. Itu mereka mau loh iklan ratusan, puluhan juta, ratusan ribu, puluhan juta gitu. Demi untuk bagaimana mereka mendapatkan prospek gitu, yang mau beli produknya mereka yang marginnya mungkin 100.000, 200.000 gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita yang ya, kita menjual produk mahal loh ya. Paling murah misalkan 150 juta, 140 juta ya kalau untuk FLPP, 144 juta. Yang paling mahal ya tak terbatas bisa 12 miliar, 15 miliar ya. Yang menengah bisa di 300 juta, 500 juta, 1 miliar. Itu kan kalau fee kita 2,5% aja. Ya. Atau let's say misalkan seapes-apesnya kita kobrok gitu ya. Dapatnya 1% aja. 1 miliar, 1% itu bisa dapat 10 juta. Ya. Kita iklan 3 juta. Sebenarnya masih ada spare 7 juta gitu. Ya walaupun nanti hitung-hitungannya nggak begitu. Karena ketika kita iklan 3 juta itu kita dapat data yang begitu banyak. Asal tahu caranya. Gitu loh. Dan Facebook itu adalah salah satu tools yang harus dipakai. Ya. Di beberapa video saya teman-teman bisa nonton tentang bagaimana kita menggunakan Facebook untuk berjualan properti. Oke? Jadi coba belajar tentang Facebook ya. Saya sebenarnya pengen banget nih punya materi yang mungkin nanti bisa teman-teman akses. Doain aja dalam waktu dekat saya akan buka kesempatan bagi teman-teman untuk belajar bersama tentang Facebook marketing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.